Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Yang bikin berat bukan jalannya, tapi pikiran kita. Hari ini kita jalan dan kosongkan semuanya. Ikuti terus channel ini dan nikmati kelanjutan kisah yang semakin menegangkan. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2147-2148. Sebelumnya, banyak orang melontarkan ejekan dan cemoohan. Namun saat ini, setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebuah peristiwa mustahil di mana seorang santo membantai seorang di ranah tertinggi, siapa lagi yang berani mempertanyakan kemungkinan Luo Xiu untuk merebut gelar juara pertama? Di jajaran anggota inti, terdapat 5 orang ahli ranah tertinggi. Namun dari kelima orang itu, siapa yang memiliki kekuatan untuk membunuh ahli ranah tertinggi lainnya dengan begitu mudah? Perlu diingat, ini bukan sekadar mengalahkan, melainkan membunuh. Mengalahkan dan membunuh adalah dua konsep yang sepenuhnya berbeda. Jika aku tidak salah lihat, kemampuan ilahi pertahanannya juga berada di tingkat pembuktian Dao. Lalu gumpalan api itu, meskipun bukan hukum pembuktian Dao, pastilah sebuah kemampuan ilahi tertinggi kualitas ekstrim yang khusus menyerang batin dan pikiran. Sang Nahoda, Tai Si Miao, berkata dengan mata yang berkilat tajam sambil bergumam, sejujurnya, aku telah hidup selama beberapa era kekacauan, namun belum pernah sekalipun melihat seorang praktisi ranah santo yang sekuat ini. Para penatua di sampingnya sangat setuju. Dalam perjalanan kultivasi mereka, jumlah praktisi ranah santo yang mereka temui tak terhitung banyaknya, bagaikan pasir di sungai Gangga. Di antara mereka banyak terdapat jenius tingkat penerus Dao, bahkan beberapa di antaranya kini memiliki status dan posisi yang jauh melampaui para penatua ini. Namun, para jenius itu saat masih di ranah santo dipastikan tidak memiliki kekuatan sehebat Luo Xiu. Apa artinya ini? Memiliki kekuatan seperti ini di ranah santo berarti begitu dia tumbuh dan memasuki ranah tertinggi, dia akan menyapu bersih lawan di tingkatannya tanpa tandingan. Dan jika dia berhasil mencapai tingkat pembuktian Dao, suara pria tua berbaju putih itu mengandung sedikit harapan. Meskipun ia sendiri mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melangkah ke ranah tersebut di sisa hidupnya, melihat seorang jenius bangkit dan akhirnya mencapai tingkatan itu adalah hal yang sangat melegakan hati. Begitu turun dari panggung tempur, setiap pasang mata yang menatap Luo Xiu kini dipenuhi dengan rasa hormat dan kengerian yang mendalam. Tiba-tiba, aroma harum yang menyegarkan menyapa indranya, dan Luo Xiu melihat seorang wanita muncul di hadapannya. Wanita ini sangat cantik, seolah-olah baru keluar dari dunia mimpi. Keelokannya terasa tidak nyata, kata, sempurna, bahkan terasa tidak cukup untuk mendeskripsikannya. Ini adalah kecantikan yang melampaui imajinasi. Luo Xiu telah melihat banyak wanita cantik sepanjang hidupnya, baik yang berwajah bidadari maupun yang mempesona secara liar, namun tak ada satupun yang bisa menandingi wanita ini. Bolehkah aku berkenalan denganmu? Namaku Sui Yue. Wanita berjubah ungu itu memberi hormat dengan anggun. Senyum di wajahnya yang elok dan mungil itu sanggup membuat siapapun terpesona, bahkan membuat Luo Xiu sempat tertegun selama 1 detik. Peri Sui Yue terlalu sungkan, namaku Luo Xiu. Karena tidak merasakan niat jahat dari wanita ini, Luo Xiu pun menangkupkan tangan membalas hormatnya. Tuan mampu membunuh seorang tertinggi saat masih di ranah santo, Sui Yue benar-benar mengagumi Anda sebagai sosok yang luar biasa. Jika Tuan kelak melangkah ke ranah tertinggi, mampukah Tuan membunuh seorang pembuktian Dao? Sui Yue tersenyum manis, lengkungan tipis pada bibir merahnya memancarkan daya tarik tanpa batas, seolah sanggup menjerat jiwa siapapun yang melihatnya. Peri bercanda saja, Luo Xiu merasa terkejut, ia tak menyangka wanita ini sangat berani dalam berucap. Dunia menganggap seorang santo membunuh tertinggi adalah kemustahilan karena jurang pemisahnya sangat lebar hingga membuat putus asa. Namun, perbedaan antara tertinggi dan pembuktian Dao jauh lebih besar lagi daripada jarak antara santo dan tertinggi. Meskipun Luo Xiu memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, untuk mengatakan bahwa ia bisa membunuh seorang ahli ranah pembuktian Dao saat ia masih di ranah tertinggi kelak, ia pun tidak memiliki jaminan pasti. Hanya waktu yang akan membuktikan kebenarannya setelah ia benar-benar melangkah ke ranah tertinggi nanti. Tuan ternyata orang yang cukup menarik. Sui Yue sangat menantikannya, Anda pasti bisa merebut gelar juara pertama, ucap Sui Yue sambil tersenyum tipis. Ia tidak berlama-lama di sana, dengan langkah anggun yang seolah menari di atas udara, ia perlahan menjauh dan menghilang dari pandangan. Ya Tuhan, aku benar-benar punya kesempatan sedekat ini dengan peri Sui Yue. Bahkan setelah sosok Sui Yue benar-benar lenyap di kejauhan, Yu Zhenghao masih belum sadar dari lamunannya. Sejak Sui Yue datang, tatapannya sudah kosong membeku. Faktanya, bukan hanya Yu Zhenghao, hampir semua kultivator pria di sekitar mereka mengalami hal yang sama.
sama sekali tak berdaya menahan pesona dan pengaruh tak kasat mata yang terpancar dari wanita itu. Satu-satunya alasan mengapa Luo Xiu tidak terpengaruh sedalam itu adalah karena tingkat pemahaman daunnya jauh lebih tinggi, serta kehendak hati daunnya yang luar biasa kokoh. Sementara itu, turnamen duel terus bergulir. Di atas proyeksi formasi, muncul dua nama baru. Melihat kedua nama ini, mata Luo Xiu memancarkan kilatan ketertarikan. Ia tahu betul bahwa keduanya berada di ranah tertinggi tahap awal. Dengan tewasnya Gongmen King, kini hanya tersisa 4 ahli tertinggi di jajaran anggota inti. Selain Zhan Hu, Nan Yuansun, dan Sui Yue yang baru saja ia temui, hanya tersisa satu orang lagi, Yun King, yang secara luas diakui sebagai yang terkuat. Duel antar sesama ranah tertinggi tentu menjadi pusat perhatian. Selama ini, para anggota inti di tingkat ini selalu menjadi kandidat terkuat untuk merebut posisi juara. Siapa yang lebih unggul di antara mereka tidak bisa ditentukan hanya dari kabar burung, hanya pertarungan nyatalah yang bisa membuktikannya. Zhan Hu adalah seorang pria bertubuh raksasa yang mengenakan zirah perang emas. Auranya meledak-ledak bagaikan binatang buas, sangat ganas dan liar. Sebaliknya, Nan Yuansun adalah seorang kultivator berjubah hijau yang tampak seperti seorang cendekiawan. Ia memberikan kesan tenang dan elegan, layaknya semilir angin musim semi. Keduanya muncul di atas panggung tempur secara bersamaan. Zhan Hu menatap Nan Yuansun sambil menyeringai lebar. Nan Yuan, sebaiknya kau menyerah saja. Paman Hu tidak akan menahan diri saat bertindak. Dengan tangan dan kakimu yang kecil itu, kau tak akan sanggup menahan kapakku. Sambil bicara, sepasang kapak besar muncul di tangan Zhan Hu. Ia membenturkan keduanya hingga menimbulkan dentingan logam yang memekakkan telinga, memercikkan bunga api yang sanggup menghancurkan batu. Si besar yang dungu, apa kau tahu apa artinya otot besar otak kosong? Pernahkah kau mendengar istilah dada besar tanpa otak digunakan untuk menggambarkan apa? Balas Nan Yuansun tenang. Sebagai sesama anggota inti berpangkat tertinggi, mereka sudah sangat akrab dan tidak segan untuk saling melempar ejekan pedas. Sialan kau, mata Zhan Hu langsung melotot. Ia tahu betul istilah itu biasanya ditujukan untuk wanita, dan Nan Yuansun menggunakannya untuk menyindir otot dadanya yang terlalu berkembang. Duum, Zhan Hu menghentakkan kakinya dengan keras, membuat seluruh panggung berguncang hebat. Jika bukan karena perlindungan formasi yang kuat, hentakan itu pasti sudah menghancurkan panggung tempur menjadi debu. Dengan serangan pembuka dari Zhan Hu, bentrokan sengit antara dua ahli tertinggi pun pecah. Kekuatan Zhan Hu sangat luar biasa brutal, sementara Nan Yuansun jauh lebih unggul dalam hal kecepatan. Pertarungan tampak seimbang pada awalnya. Namun, meski Nan Yuansun menang dalam kecepatan, ia kesulitan menembus pertahanan zirah emas Zhan Hu. Pertempuran pun memasuki fase jalan buntu. Akhirnya, Nan Yuansun mengeluarkan kartu asnya. Ia mengerahkan seberkas cahaya hijau yang melesat sangat cepat. Orang-orang di sekitar bahkan tidak bisa melihat apa yang ada di dalam cahaya itu sebelum Zhan Hu terpental hebat dan jatuh dari panggung tempur. Sebuah segel besar berwarna hijau. Mata Luo Xiu menyipit. Orang lain mungkin tidak bisa melihatnya dengan jelas, namun bukan berarti Luo Xiu tidak bisa. Faktanya, para ahli tertinggi yang hadir di sana pun sebenarnya bisa menangkap wujud benda tersebut. Setelah pertemuan antara Zhan Hu dan Nan Yuansun, pertandingan-pertandingan berikutnya menjadi semakin spektakuler. Tak butuh waktu lama sebelum giliran Luo Xiu untuk kembali naik ke panggung, dan kali ini lawannya adalah si macan perang, Zhan Hu. Bocah, cepatlah mengaku kalah. Jika kau pikir aku selevel dengan sampah seperti Gongmen King, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyesal nanti, gertak Zhan Hu. Sambil berbicara, tekanan agung dari seorang ahli ranah tertinggi menyelimuti tubuhnya. Tekanan ini terasa sangat akrab bagi Luo Xiu, karena ini adalah tekanan yang bersumber dari fisik tingkat tertinggi. Fisik tingkat tertinggi. Perlu diketahui bahwa meningkatkan jenjang pemurnian tubuh jauh lebih sulit daripada meningkatkan kultivasi energi Dao. Banyak ahli yang telah melangkah di ranah tertinggi selama waktu yang sangat lama pun masih sulit menempa fisik hingga mencapai tingkat tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Zhan Hu memiliki modal yang cukup untuk bersikap sombong. Begitukah? Luo Xiu tetap tak bergeming. Dari tubuhnya pun mulai terpancar tekanan yang menyebar, dan tekanan yang ia pancarkan justru jauh lebih kuat daripada milik Zhan Hu. Meskipun sama-sama memiliki fisik tingkat tertinggi, kebanyakan orang hanya memiliki kekuatan otot yang setara dengan ranah tersebut. Dengan tubuh yang lebih kuat, batas energi Dao yang bisa ditampung pun lebih besar, sehingga kekuatan tempur keseluruhan meningkat. Namun, tubuh Luo Xiu berbeda, ia menempuh jalur teknik tubuh senjata. Tubuhnya ditempa hingga setara dengan pusaka dewa tingkat tertinggi. Jika benar-benar mengadu kekuatan fisik murni, hanya praktisi dengan jalur yang sama yang mampu menandinginya. Bahkan di antara sesama praktisi teknik tubuh senjata pun, akan sulit ada yang bisa melawannya. Sebab,
tubuh Luo Xiu tidak hanya setara dengan pusaka tertinggi, ia juga telah meleburkan sebutir kristal cahaya 3 warna ke dalam tubuhnya. Ini berarti fisiknya jauh lebih kuat daripada banyak pusaka dewa tingkat tertinggi lainnya. Secara belak-belakan, senjata seperti besi penekan dewa kini sudah terasa hambar bagi Luo Xiu, karena kekuatannya bahkan kalah dari kekuatan fisik murninya sendiri. Apa? Jenjang pemurnian tubuhmu. Ekspresi arogan di wajah Zhan Hu seketika membeku saat merasakan tekanan dari tubuh Luo Xiu. Tepat pada saat itu, Luo Xiu melesat maju. Dengan fisik tertinggi yang ditempa sebagai senjata, ia menekan abis Zhan Hu, pria yang selama ini dikenal sebagai penguasa kekuatan fisik. Pertarungan tidak berlangsung lama, Zhan Hu dilemparkan keluar dari panggung oleh Luo Xiu tanpa perlawanan berarti. Luo Xiu menang telak. Sebenarnya kekuatan Gongmen King tidak jauh berbeda dari Zhan Hu, dan ucapan Zhan Hu yang menyebut Gongmen King sampah hanyalah karena ia terlalu tinggi hati saja. Tak lama kemudian, sebuah pertandingan yang dinantikan ribuan pasang mata kembali digelar, dan Zhan Hu kembali menjadi salah satu pemeran utamanya. Lawan Zhan Hu, kali ini adalah dewi dengan popularitas tertinggi di seluruh istana bintang bumi. Sui Yue. Jika Yun Meng disebut sebagai seorang peri, maka Sui Yue adalah dewi yang berada tinggi di atas sana. Keduanya tidak bisa dibandingkan, meskipun Yun Meng memiliki kecantikan yang mampu meruntuhkan negara, jika berdiri di samping Sui Yue, ia akan tetap meredup. Meskipun seorang wanita, kekuatan Sui Yue sangatlah mengerikan. Tidak hanya kultivasinya berada di tahap awal ranah tertinggi, fisiknya juga telah mencapai tingkat tertinggi. Terlebih lagi, tubuhnya yang tampak lemah gemulai itu menyimpan kekuatan yang sangat menakutkan. Hanya dalam 2 jurus, ia berhasil memaksa Zhan Hu untuk mengaku kalah. Setelah itu, Zhan Hu kembali bertanding dan kali ini ia bertemu dengan Yun King. Bentrokan antar ahli ranah tertinggi terjadi silih berganti, membuat seluruh penonton berteriak puas karena bisa menyaksikan langsung kehebatan para kultivator tingkat tinggi yang mereka idam-idamkan. Dengan tangan terlipat di belakang punggung, Yun King berdiri dengan raut wajah dingin dan angkuh di atas panggung. Alih-alih menatap Zhan Hu yang menjadi lawannya, matanya justru menyapu sekeliling arena, sebelum akhirnya berhenti dan mengunci pandangannya dengan tajam ke arah Luo Xiu. Hal ini membuat Luo Xiu merasa heran sekaligus tak habis pikir. Sebelumnya, hanya karena peri Yun Meng berjalan terlalu dekat dengannya, ia sudah harus berurusan dengan Xie An yang sangat menyebalkan. Awalnya, Xie An begitu congkak dan sombong, namun setelah turnamen duel benar-benar dimulai dan ia melihat sendiri kengerian kekuatan Luo Xiu, nyalinya langsung ciut. Saat gilirannya tiba untuk berhadapan dengan Luo Xiu, ia bahkan tidak berani menginjakkan kaki di panggung tempur dan memilih langsung menyerah karena takut Luo Xiu akan menghabisinya. Kini, hanya karena Sui Yue mengajaknya berbicara beberapa patah kata, ia kembali menjadi sasaran kebencian Yun King, sosok yang dikenal sebagai ahli terkuat di jajaran anggota inti. Luo Xiu teringat informasi dari Yu Zhenghao bahwa di seluruh istana bintang bumi, Yun King adalah pemuja setia sekaligus pengejar Sui Yue. Sayangnya, sang dewi yang berada tinggi di atas itu tampak tidak terlalu memedulikannya. Masalahnya, Yun King adalah tipe pria yang sangat pencemburu. Siapapun yang berinteraksi dengan Sui Yue akan ia peringatkan, bahkan jika ada yang menunjukkan kekaguman pada Sui Yue, Yun King akan menganggapnya sebagai musuh dan bertindak sangat kejam. Pernah ada seseorang yang kultivasinya dihancurkan oleh Yun King hanya karena alasan ini. Luo Xiu menangkap pesan peringatan dari tatapan Yun King, namun ia sama sekali tidak mengambil pusing hal itu. Seandainya Yun King berada di tahap menengah ranah tertinggi, Luo Xiu mungkin akan sedikit waspada, tetapi selama ia masih di tahap awal, ia belum memiliki kualifikasi untuk membuat Luo Xiu gentar. Di atas panggung, Zhan Hu yang merasa diremehkan oleh Yun King mulai naik pitam. Kekalahan berturut-turut dari Nan Yuansun, Sui Yue, bahkan dari Luo Xiu yang seorang ranah santo, telah membuat hatinya dipenuhi amarah yang tertahan. Tepat saat Zhan Hu hendak menyerang, pandangan Yun King tiba-tiba menusuk ke arahnya. "Kenapa, Zhan Hu? Kau berniat menyerangku?" Bersamaan dengan dengusan dingin Yun King, sebuah wibawa dao yang luas dan tak terduga mulai menyebar dari tubuhnya. Meskipun sama-sama berada di tahap awal ranah tertinggi, wibawa dao milik Yun King jauh lebih kuat daripada milik Zhan Hu. Bahkan, auranya sudah mendekati tahap menengah ranah tertinggi, menandakan bahwa terobosannya sudah sangat dekat. Sementara itu, Zhan Hu, Sui Yue, dan Nan Yuansun masih butuh waktu lama, mungkin puluhan ribu tahun dengan sumber daya melimpah untuk mencapai tahap tersebut. Menghadapi tekanan, Yun King, wajah Zhan Hu berubah sangat buruk. Ia sudah sering bertarung melawan Yun King dan tahu betul bahwa ia bukan tandingannya. Namun, menyadari bahwa kekuatan Yun King ternyata telah berkembang lagi, sisa kepercayaan diri Zhan Hu pun sirna. Terlebih lagi, ia merasakan ancaman nyata dari mata Yun King. Jika ia bersikeras menyerang, Yun King mungkin tidak akan segan untuk mencabut nyawanya di tempat ini. Akhirnya, tanpa ada kejutan,
Zhan Hu menundukkan kepalanya yang angkuh, mengaku kalah, dan meninggalkan panggung. Hasil ini membuat kerumunan penonton riuh. Kekuatan Yun King yang sanggup membuat petarung sekelas Zhan Hu menyerah sebelum bertanding benar-benar sangat mengejutkan. Turnamen terus berlanjut, dan seiring berjalannya waktu, bentrokan antar petarung kelas atas pun semakin sering terjadi. Peringkat akhir akan segera ditentukan dalam beberapa laga penutup ini. Setelah melewati beberapa pertandingan lagi, Luo Xiu akhirnya bertemu dengan lawan berikutnya, Sui Yue. "Tuan Muda Luo, kita bertemu lagi," ucap Sui Yue sambil tersenyum ringan. Kecantikannya yang luar biasa terpancar melalui senyuman yang memikat tersebut.